Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam kita semua. Ini kok nggak kelihatan saya. Ini dia. Teman-teman sekalian, selamat bergabung di akun Instagram Catur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nurholis Majid Society. Sore ini kita kembali lagi dengan dengan program Enlightenment Session dari Nurholis Majid Society selama bulan Ramadan. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah soal puasa perspektif Sufi. Ini adalah tema yang seminggu lalu mau kita bicarakan, tetapi terkendala teknis, dan mudah-mudahan hari ini kita lancar. Amin, mudah-mudahan lancar dan kita bisa sampai ke topik yang bisa membahas tuntas topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, saya ingin mengutip satu, mudah-mudahan tidak salah, satu bait dari Pak Sufi besar Maulana Jalaluddin Rumi, bahwa kata beliau, berpuasalah dengan segenap jiwa karena puasa adalah raja dari segala obat. Semoga tidak salah Mas Nur, karena ini ya. Jadi maksud saya nanti seperti mungkin bisa digambarkan. Kemarin kita sudah sedikit bicara soal dimensi rohani, dimensi praktis ya, dimensi rohaninya seperti apa, dimensi dari berbagai puasa yang dijalani seorang hamba. Nah, kita akan gali lebih jauh bagaimana sebetulnya puasa, apa yang kita lakukan dengan puasa para sufi, riadohnya seperti apa, tipsnya seperti apa. Mungkin kalau sampai kepada tahap itu ya, nanti Mas Nur akan bicara mungkin sekitar 20 menit pertama untuk menyampaikan pikiran-pikiran Mas Nur Jabir. Kemudian kita undang teman-teman untuk bertanya di sini nanti lewat kolom komentar, dan sebisa mungkin jelas pertanyaannya, supaya sayang kalau udah bertanya tapi tidak bisa ditangkap esensi pertanyaannya. Saya kira langsung aja Mas Nur untuk memaparkan 20 menit, silakan. Terima kasih banyak Gus Rozi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Gus Rozi dan juga Nurholis Majid Society. Saya diberikan kesempatan untuk bicara puasa perspektif Sufi, dan izinkan saya untuk mengulang kembali beberapa pembahasan sebelumnya yang mungkin tidak tuntas. Saya ingin mengawali bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah awal, akhir, zahir dan batin. Nah, karena realitas hakikat alam ini adalah manifestasi dari huwal awal wal akhir wal zahir wal batin, oleh karena itu seluruh dimensi alam ini punya dimensi akhir dan batin. Tidak satupun di alam dunia ini yang tidak punya dimensi batin. Makanya dalam Al-Quran, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maha suci Allah, di mana di dalam genggamannya ada malakut segala sesuatu. Jadi ada dunia ini disebut dengan mulk, kemudian dimensi batin dari dunia ini disebut dengan malakut, dan dimensi batin lagi disebut dengan jabarut. Jadi alam ini punya 3 dimensi. Ada alam dunia, dalam bahasa sufinya disebut dengan mulk, kemudian alam barzahnya disebut dengan malakut, batinnya lagi disebut dengan jabarut. Kemudian manusia juga punya demikian, kita punya tubuh atau dimensi mulknya, dan juga kita punya nafs, dimensi malakutnya, dan juga punya jabarut, dimensi ruhaniyahnya. Ya, disebut dengan alam ruh. Nah, kitab juga demikian. Kitab, ada kitab Inna Jalnahu Qur'anan Arabian, ada Quran dalam bahasa Arab. Quran di dunia ini adalah dalam teks bahasa Arab. Kemudian ada Quran fi Lauhil Mahfuz, kemudian ada Quran juga dalam bentuk ya, dalam di alam nafs. Makanya tiga realitas ini antara manusia, kitab, dan kosmos adalah harmoni. Jadi kitab, manusia, dan kosmos adalah harmoni. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak memiliki dimensi batin. Nah, sebab itu ibadah juga yang merupakan bagian dari hakikat realitas alam ini
juga memiliki dimensi batin. Jadi ibadah yang kita laksanakan juga memiliki dimensi batin. Meskipun secara lahir kita tidak saksikan ya. Misalnya kita sholat, Gus. Sholat kita takbir Allahu Akbar, ngangkat tangan, kemudian diakhiri dengan salam. Kalau kita lihat kan hanya bentuk ya. Hanya bentuk-bentuk yang mungkin karena kita tidak tahu dimensi batin, oleh karena itu kita lihat hanya gerakan saja, gerakan dari takbir sampai salam. Tapi para sufi menyaksikan bahwa sholat ini justru memiliki dimensi batin. Makanya dalam hadis dijelaskan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj orang mukmin. Demikian. Makanya dalam hadis-hadis ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukun-rukun atau syarat sahnya suatu ibadah. Misalnya dalam sholat ada rukun dan salat saja. Ada juga dimensi yang hadis-hadis yang menjelaskan dimensi ruhaniyahnya atau disebut dengan hikmah dari satu ibadah, yaitu misalnya sholatu mi'rajul mu'min. Demikian halnya dalam puasa. Puasa juga ada yang menjelaskan dimensi fikih, menjelaskan syariat, ada hadis-hadis yang menjelaskan dimensi fikihnya. Nah, ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang hikmah di balik puasa. Karena hikmah ini terkait dengan rahasia ibadah. Nah, rahasia ibadah ini memang bisa ditelusuri melalui riwayat dan hadis. Nah, adapun terkait dengan apa yang dicerap oleh para sufi, itu adalah pengalaman dari dimensi hikmah-hikmah atau rahasia dari suatu ibadah. Jadi misalnya dalam surah Al-Hajj, itu hari saya juga mengutip surah Hajj ayat 37, misalnya tentang Idul Kurban, kita punya ritual tentang penyembelihan kurban. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang sampai kepada Tuhan itu bukan daging dan darah, tetapi yang sampai adalah dimensi ketakwaan. Tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapai hakikat ilahi. Iya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi dimensi takwalah kemudian yang sampai, bukan kurban dan darah itu. Nah, aspek lahiriahnya kita lihat, itu urusan fikih. Di situ ada aturan-aturan fikih terkait dengan dimensi bagaimana memotong hewan kurban. Tetapi yang sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala dimensi ketakwaan kita atau dimensi keikhlasan kita. Nah, demikian juga puasa. Puasa juga memiliki dimensi yang demikian, memiliki dimensi hakikat yang batin. Nah, tapi para sufi menjelaskan bahwa untuk sampai kepada rahasia ibadah, jadi untuk sampai kepada rahasia ibadah, mesti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat yang dicintai. Jadi untuk sampai kepada hakikat rahasia ibadah, mesti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat yang dicintai. Jadi ini syarat bagaimana kita untuk sampai kepada dimensi batin dari puasa, yaitu menempatkan satu-satunya tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan? La'allakum tattaqun. Ada penerjemahan yang menarik yang diterjemahkan oleh Mizan, Mas, yang Muhammad Asad, The Message. Oh iya, Al-Quran. Ya, 3 jilid, ya itu menarik karena menjelaskan dimensi takwa. Jadi takwa itu dijelaskan sebagai kehadiran Tuhan. Jadi takwa itu apa? Yaitu kehadiran Tuhan. Biasanya kita menjelaskan takwa itu adalah bagaimana kita menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Tapi menarik karena ketika kita menerjemahkan takwa sebagai satu bentuk kehadiran, maka seluruh definisi lain tentang takwa itu akan dirangkul dengan definisi yang singkat ini, yaitu kehadiran. Kenapa? Ketika Tuhan hadir dalam diri, kehadiran itulah yang akan menjadi menghalangi kita untuk tidak berbuat yang Allah larang, dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan ketika Tuhan hadir. Ini juga kaitannya dengan dimensi muhasabah. Ya, muhasabah, murakabah. Muhasabah itu adalah dimensi bagaimana kita introspeksi. Muraqabah itu adalah dimensi untuk kita melakukan aktivitas yang ada di realitas eksternal. Jadi, muhasabah itu adalah bagaimana kita melakukan introspeksi terhadap amal yang dilakukan. Nah, kita bisa introspeksi kalau ada muraqabah. Muraqabah itu adalah kehadiran. Jadi kita menghadirkan Tuhan. Jadi ada interaksi antara hati dengan amal. Jadi amal misalnya sholat, itu mesti memiliki interaksi dengan hati. Karena hati itu adalah dimensi kehadiran Tuhan.
Kalau Tuhan tidak hadir di dalam diri, otomatis kita sulit melakukan sholat, kira-kira begitu. Kalau Tuhan tidak hadir dalam diri, otomatis kita sulit melakukan puasa. Makanya Quran mensyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi dalam ayat lain kan Allah memanggil semuanya, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Tapi khusus puasa, itu Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang diinginkan adalah dimensi kehadiran Tuhan di dalam hati. Kalau dimensi kehadiran Tuhan hadir dalam hati, maka otomatis kita akan memenuhi panggilan puasa. Jadi ada dimensi ibadah spesifik, di mana di dalamnya yang mesti disyaratkan adalah kehadiran ilahi. Makanya takwa tadi, sama dengan sebagai salah satu tujuan puasa, la'allakum tattaqun, juga meniscayakan bagaimana kehadiran ilahi di dalam diri kita. Makanya para sufi menjelaskan untuk sampai kepada rahasia ibadah, syaratnya adalah kita memiliki, menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya realitas yang kita cintai. Jadi satu-satunya realitas yang kita cintai. Nah, ada ciri sebenarnya apa yang dimaksud dengan bagaimana Tuhan sebagai satu-satu yang dicintai. Saya mengutip satu dari pernyataan Ibnu Sina dalam kitab Al-Isyarat wa Tambihat. Saya bacakan terjemahannya. Di sini Ibnu Sina menjelaskan, ciri seorang arif wajahnya berseri-seri, suka tersenyum. Jadi dia tersenyum kepada anak kecil hingga orang dewasa. Jadi mereka semua suka karena kerendahan hati yang dia miliki. Seorang arif senang bertemu pada siapapun tanpa terkecuali karena segala sesuatu dianggap sebagai manifestasi ilahi. Jadi ciri orang arif itu, orang sufi adalah dia senantiasa memuliakan siapapun. Kenapa? Karena semuanya dianggap sebagai manifestasi ilahi. Dimensi ilahi hadir dalam setiap manusia. Makanya di awal juga dijelaskan bahwa agama sebagaimana hakikatnya pasti memiliki dua dimensi, memiliki dimensi lahir dan juga memiliki dimensi batin. Makanya juga mengajarkan sesuatu mesti mengajarkan dimensi batin dan juga mengajarkan dimensi lahiriah. Pasti punya dua aspek tersebut. Karena wal awalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Karena awal adalah akhir, akhir adalah awal, zahir adalah batin, batin adalah zahir. Jadi kalau zahir tanpa punya batin sebenarnya bukan zahir, batin saja tanpa zahir itu pun bukan batin. Makanya ciri bahwa dia punya dimensi batin harus punya zahir. Ciri bahwa dia punya zahir harus punya dimensi batin. Karena begitulah realitas. Realitas itu susunannya idealnya seperti itu. Ada dimensi zahir dan juga ada dimensi batin. Nah, dari sini sebelum masuk kepada penjelasan tentang bagaimana penjelasan para sufi tentang hakikat puasa dalam perspektif yang paling batin, yang merupakan ranah para sufi, sebelum itu saya akan mengutip yang mungkin sering dikutip, tapi bagaimana kita memaknai lebih jauh, yaitu as-shaumu junnatun, bahwa puasa itu perisai. Jadi perisai dia akan melindungi kita dari keburukan dunia dan melindungi kita dari hijab akhirat. Jadi menjadi hijab dari azab akhirat. Nah, jadi dari hadis ini kalau kita lihat ya, jadi puasa itu junnah, dia perisai. Nah, kalau kita bertanya kapan perisai ini berlaku, kan? Kapan perisai berlaku? Perisai berlaku itu dalam kondisi perang, kan? Jadi kalau saya memakai perisai tapi tidak dalam kondisi perang, itu orang akan menertawakan saya. Karena bukan pada konteksnya. Kita memakai perisai itu adalah ketika dalam kondisi perang. Nah, menarik dalam hadis ini terkait dengan hadis Rasulullah menjelaskan al-shaumu junnatun, bahwa puasa itu perisai. Artinya puasa itu sebenarnya adalah satu bentuk perlawanan terhadap diri kita sendiri. Jadi perlawanan terhadap diri kita sendiri. Makanya dijelaskan sebagai junnatun, perisai. Karena kita sedang melawan diri kita sendiri. Melawan dari imajinasi kita, melawan dari khayal kita, melawan dari angan-angan kita, melawan dari niat-niat kita, melawan dari tutur kita, melawan dari amal-amal kita yang buruk. Nah, makanya dijelaskan sebagai junnatun. Nah, jika puasa seperti ini, dia akan menjauhkan kita dari bala dunia. Dunia. Nah, itu apa hubungannya ya? Karena kalau kita puasakan yang kita lakukan hanya menahan lapar dan haus ya.
lapar dan haus, dahaga, haus, itu kok Dan bisa menjadi penghalang untuk keburukan dunia. Itu menarik sebenarnya. Artinya ada dimensi lain yang terkait dengan puasa yang tidak sekedar makan dan minum. Karena hadisnya jelaskan dia adalah perisai yang melindungi manusia dari keburukan dunia. Padahal yang kita lakukan hanya tidak minum, tidak makan. Kan? Tidak makan, tidak minum, tapi bisa melindungi dunia. Nah, kenapa demikian? Karena ada yang disebut dengan iradah di dalam diri manusia. Jadi iradah adalah kehendak. Kehendak ini salah satu ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Okay? Biasa kita dengar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal ya. Tapi salah satu ciri lainnya adalah kehendak, iradah. Karena kita mampu mengontrol iradah kita, kemauan kita, kehendak kita. Yang mungkin hewan tidak punya demikian. Hewan tidak punya kehendak untuk menahan kehendak dirinya. Makanya dia kalau yang berlaku hukum rimba. Kenapa berlaku hukum rimba pada hewan? Karena mereka tidak diajarkan untuk menahan kehendak, kan? Menahan kehendak. Manusia diajarkan untuk menahan kehendak tadi. Makanya manusia puasa hadir untuk kemudian menahan kehendak tadi. Nah, ini salah satu yang dimaksud dalam hadis bahwa puasa itu sebagai perisai untuk kita dijauhkan dari keburukan dunia, okay? Dijauhkan dari keburukan dunia. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan keburukan akhirat? Keburukan akhirat ini lebih banyak sebenarnya terkait dengan alam khayal imajinasi kita. Okay? Alam khayal imajinasi kita. Nah, kenapa? Karena ada satu hadis yang menarik, qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Jadi qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin itu adalah singgasana ilahi. Jadi memang hati itu hanya milik Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa mentongkrongi hati kita. Nah, cuma setan tahu, setan juga tahu bahwa dia juga tidak mungkin masuk dalam hati. Tapi setan juga tahu cara untuk masuk ke hati. Caranya adalah dengan tahu keinginan-keinginan kita. Jadi kalau setan tahu apa keinginan kita, apa kemauan kita, maka dengan cara itulah dia masuk ke hati. Misalnya, Gus, sebentar lagi misalnya saya sholat. Ya? Nah, sholat kan kemudian saya ambil wudhu. Saat saya melangkah wudhu, setan sudah masuk. Nanti saja, masih ada waktu kok. Kan? Jadi dia sudah masuk. Ketika saya mampu melewati, misalnya saya tetap sholat, setan masuk lagi. Wah, kau luar biasa. Yang lain belum sholat, kau sudah sholat. Kan? Jadi dia menggoda lagi. Yang lain sholat. Atau mungkin saya bisa melalui itu, dia masuk lagi. Wah, kau luar biasa. Yang lain belum sholat ma'rifat, kau sudah sholat ma'rifat. Kan? Jadi dia akan datang terus-menerus mempengaruhi kita. Kenapa? Karena dia tahu keinginan kita. Saat dia tahu keinginan kita, dalam keinginan itulah dia masuk ke hati kita. Ke hati kita. Makanya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itulah yang yuwaswis, dia mewaswasi, membisikkan kita di hati kita sudur. Karena kolbun itu ada dua fakultas dalam kolbu, hati, yaitu fuad yang dimensi ke atas dan sudur yang dimensi ke bawah. Jadi fuad itu adalah dimensi yang menyaksikan alam ruhania. Nah, sudur ini yang menyaksikan dimensi barzah ke sampai dunia. Nah, kebanyakan kita punya sudur, tapi fuad kita belum aktif, kan? Jadi fuad kita belum aktif. Nah, ini salah satu maksud dari puasa as-saumu junnatun. Nah, puncak dari batin puasa adalah as-saumu li wa ana ajzibi. Itu puncak dari batin puasa, as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi ini dari hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li, puasa untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Kan? As-saumu li wa ana ajzibi. Nah, ini sebenarnya menarik yang ketika diuri oleh Ibn Arabi, hadis qudsi ini, ketika diuri oleh Ibn Arabi ingin menjelaskan sebenarnya hadis ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi kalau saya baca as-saumu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku sendiri yang akan membayarnya. Kalau saya baca as-saumu li wa ana ajzibi. Tapi kalau saya baca as-saumu li wa ana ujzibi, jadi puasa untukku, jadi artinya puasa untukku dan akulah tebusannya.
kan? Jadi ketika iya. ya. Jadi kalau saya baca wa ana ujzibi dan akulah tebusannya. Maksudnya apa? Maksudnya kita ke singgasana Tuhan ada dua bentuk. Ada karena memang kita cinta sorga, kita tidak cinta Tuhan, tapi kita cinta sorga. Nah, karena kita cinta sorga, makanya Tuhan mengatakan ya aku berikan sorganya. Makanya akulah yang akan berikan ganjarannya. Aku sendiri akan berikan sorganya. Tapi ketika kita melakukan satu bentuk aktivitas ibadah, tetapi yang kita inginkan memang Tuhan, makanya Tuhan mengatakan dan akulah tebusannya. Sama ketika Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang, ketika Nabi Yusuf menjadi raja, kemudian saudara-saudaranya datang mengunjunginya, kan ada satu, Yusuf sangat suka Benyamin ya, beliau sangat suka saudaranya yang bernama Benyamin. Nah kemudian disuruh, ketika semua pulang, nah Yusuf mengatakan kecuali satu, yang di dalam karungnya ada sesuatu, maka tebusannya adalah dirinya, kan? Tebusannya adalah dirinya, gitu. Nah, Ibn Arabi juga mengaitkan makna hadis qudsi ini, asomuli wa nazibi, dengan terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika ayatnya dan tebusannya adalah dirinya, seperti itu. Dan tebusannya adalah dirinya. Ya, Mas Rozi, mungkin 20 menit. Kalau mau saya lanjutkan atau kita buka diskusi, terserah. Saya siap. Kita buka diskusi. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Oke. Ini ada beberapa. Sebetulnya ini lebih ke pembahasan aspek kalau di dalam aspek rohani ya, aspek rohani dari puasa. Kalau kita secara awam membagi, ada apa namanya, selalu kita mendengar ada babak pembagian puasa. Ya gitu kan, umum, khos. Ini kita berada di tingkat yang nomor 3, yang tingkat ma'rifatnya. Artinya bahasannya lebih kepada dimensi rohani. Ini yang sebetulnya menjadi banyak dijelaskan oleh Mas Nur, dan terkait juga soal misalnya kita umum membaca hadis as-saumuli wa ana ujzi atau wa ana ajzibi. Nah, ini ada dua penjelasan yang cukup menarik menurut saya. Saya selalu membacanya itu wa ana ujzi. Jadi maksud saya kita dapat penjelasan banyak dari penjelasan Mas Nur hari sore ini. Ada beberapa pertanyaan saya ingin undang, saya ingin jawab dulu nih satu. Oke. Ini dari Selano 2A, ini angka ini. Bagaimana menyikapi pendapat terus mempropagandakan bahwa Tuhan itu berada di atas arsy yang pada akhirnya akan membuat gap atau jarak antara manusia dengan Tuhan secara fisik? Ya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Itu kan dalam ayat Al-Qur'an jelaskan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Jadi alal arsy istawa, memang banyak penafsiran, salah satunya dimaknai sebagai singgasana ilahi. Karena alal arsy istawa, dia bertahta di singgasana arsy. Nah, cuma dalam tafsir sufi dimaknai sebagai Ar-Rahmanul al-Istawa ini maksudnya dengan arsy istawa itulah segala sesuatunya itu kemudian nampak keluar, segala sesuatu nampak keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dari arsy-nya, kira-kira seperti itu. Makanya bisa dimaknai sebagai satu bentuk kekuasaan. Jadi memang sebaiknya tidak dimaknai sebagai dimensi fisik, karena biar bagaimanapun Tuhan itu bukan fisik ya, bukan fisik. Karena kalau dimensi fisik otomatis Tuhan itu memiliki batasan, sementara Tuhan itu tidak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas. Sebab itu zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disentuh. Makanya itulah sebabnya tauhid itu tidak punya simbol, kan? Tauhid dalam Islam itu tidak punya simbol. Kenapa? Untuk menjelaskan hakikat tak terbatas. Jadi tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. Dengan ciri ini, otomatis dia tidak punya simbol dengan ciri tersebut. Nah, ketika kita memahami seperti ini, bahwa hakikat zat tidak punya simbol, makanya sifat-sifat, nama-nama, itu sebaiknya dijelaskan berdasarkan yang demikian. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dimensi simbolik ya, seperti itu. Ya, Mas. Oke, yang kedua, ini saya langsung aja, Mas Nur. Ada banyak sekali pertanyaan. Saya khawatir nggak terjawab. Ada dari Subhan Saleh. Subhan Saleh ini dari Polewali Mandar.
Seperti apa dimensi batin puasa sampai pada Tuhan? Nah, itu tadi asaumuli wa ana ujzi ya. Jadi puasa untukku aku sendiri yang akan menjadi tebusannya. Jadi tadi dijelaskan bahwa syarat untuk sampai kepada batin suatu ibadah apapun itu termasuk puasa mesti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat yang dicintai. Jadi mesti menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat yang dicintai. Nah, apa ciri yang dicintai? Itu ketika imajinasi, khayal, tutur, hati, apapun itu termasuk tindakan, semuanya terkait kepada ilahi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu kan. Jadi ketika segala sesuatu tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, kapan itu? Ketika seluruh dimensi eksistensi kita tawajjuh kepada ilahi. Nah, pada saat itulah kita akan masuk kepada dimensi batin dari puasa. Karena kalau belum itu, maka motivasi kita bergerak puasa itu bukan karena Tuhan sebenarnya, tetapi karena ajzibi, yaitu dimensi sorgawi. Dan kita harus jujur saja, Gus, karena kita ini mungkin masih dimensi sorgawi ya. Ya, karena di sana ada bidadari, Mas. Kita buat seperti itu. Ya. Oke. Iya, ini dia. Selanjutnya dari Sufrianti. Bagaimana pendapat Kiai tentang tingkatan orang berpuasa awam, khawas, dan khawas bil khawas? Apakah benar demikian? Atau puasa seperti apa yang sebenarnya menjadi tujuan terpenting dari puasa? Nah, semua ibadah sebenarnya tadi. Jadi kalau kita masuk di pendahuluan itu kan sebagaimana manusia punya 3 dimensi, ada mulk, malakut, jabarut. Kita punya tubuh, kemudian batin dari tubuh ada nafs, batin dari tubuh ada ruh. Nah, karena kita punya 3 level tingkatan tadi, otomatis semuanya juga memiliki 3 tingkatan. Dunia juga punya 3 tingkatan. Dunia, barzah, ruh, kan? Kitab juga, inna jalna Qur'anan Arabian juga di Lauhil Mahfuz, demikian. Jadi selalu ada 3 tingkatan. Iya. Ya. Misalnya, ya kalau kita dimensi hanya menahan lapar secara lahiriah, nah itu terkait dengan hadis yang banyak kita ditegur Rasulullah, banyak yang puasa tapi mereka tidak dapatkan kecuali haus dan itu kan, dah lapar dan haus. Ya. Nah, kalau kita masuk lagi, kita masuk dimensi psikologi. Dimensi psikologi itu kita akan mampu mengontrol alam imajinasi kita. Kan? Makanya kalau kita masuk kama kutiba allazina min qablikum. Jadi artinya para nabi sebelumnya juga melakukan puasa. Karena dimensi puasa itu filosofinya menahan, imsak, menahan. Jadi termasuk menahan bicara itu bagian dari puasa. Karena ada dimensi menahan bicara ya. Nah, misalnya Nabi Zakaria, salah satu ayam dia menahan bicara 3 hari. Itu juga bagian disebut dari puasa. Nah, Oke. Jadi kita punya dimensi fisik, kemudian kalau kita mampu mengontrol khayal, nah itu termasuk orang khusus. Kita sudah mampu mengontrol khayal kita. Nah, khawasul khawas, khusus itu ketika kita mampu masuk ke hati kita. Yaitu apa? Ketika seluruh dimensi hati kita ini hanya ilahi. Jadi ketika dimensi kita hanya ilahi, maka disitulah sebenarnya tujuan yang paling batin dari puasa. Yang wa ana ujzibi, karena situ ini wajah lillazi fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, seperti itu. Iya. Iya, Mas. Iya. Tingkatannya jelas sebetulnya, dari yang hanya biasa, hanya makan lapar haus gitu, kemudian lebih kepada mengontrol pikiran, tindakan tutur segala macam, dan yang terakhir betul-betul mengarahkan ini ya hati kita untuk ilahi. Oke. Semoga terjawab ini Mbak Sufrianti. Yang selanjutnya dari Gratia Arta. Gratia Arta, bagaimana puasa
ini sebetulnya belum jelas pertanyaannya. Bagaimana puasa masyarakat postmodern sekarang yang jauh dari budaya kesufian dapat menjadikan puasa memiliki makna religius, di mana masyarakat postmodern merasakan nikmat Tuhan. Jadi saat ini gitu. Nah, mungkin itu bisa kita lihat sebelum masa pandemi, Mas ya. Sebelum masa pandemi. Kalau masa sekarang, masa corona itu sulit menamai karena kita harus di rumah sekarang kan. Nah, tapi kalau kita berkaca sebelum masa pandemi, maksudnya kita berpuasa tahun lalu, jadi ada puasa yang dalam bentuk kultural ya. Kultural itu yang saya maksud. Ada makanan yang datang setahun sekali aja, Mas Gus. Kapan itu? Ketika puasa. Ketika puasa itu ada makanan kan, kue-kue khusus yang dia keluar di saat puasa saja. Jadi misalnya dia keluar di saat ada pengantin misalnya, ini saat puasa dia keluar juga, kan? Seperti itu. Nah, cuma harus kita maknai bahwa memang ada bentuk ibadah ketika dia menjadi kultural. Nah, ketika menjadi kultural, kita mungkin tidak masuk pada pembahasan ini sebagusnya. Kenapa? Karena memang begini, ada sesuatu yang mesti kita meriahkan ya. Maksudnya tidak semua orang tergerak untuk masuk dimensi batin. Saya selalu menjelaskan bahwa ranah sufi ini ranah yang khusus orang-orang yang punya dahaga. Kita tidak bijak juga mengajak semua orang masuk ke dimensi batin, kan? Tidak bijak juga mengajak semua orang masuk di dimensi batin. Sebagaimana Al-Quran itu kan mengajak tidak semua manusia diajak untuk masuk ke dimensi paling batin. Ada yang mengatakan yang penting kalian selamat. Jadi kata Tuhan itu yang penting kalian selamat. Meskipun tidak mau untukku tidak apa-apa, yang penting kalian selamat. Itu mungkin. Jadi maksudnya kita juga harus menghargai kepada perayaan-perayaan yang dimensi kultural. Karena dengan itulah anak-anak kita ini ya bersemangat untuk puasa, itu kan? Anak-anak kita bersemangat untuk puasa karena di situ ada sesuatu yang baru yang dia saksikan. Ada semua jenis macam kue hadir itu kan, sehingga mereka bersemangat berpuasa. Nah, jadi kita harus mesti bedakan antara dimensi yang terkait dengan suluk ya, karena kalau kita bahas dimensi sufi ini memang terkait dengan dimensi suluk itu memang lebih banyak ke konteks personalnya. Nah, cuma dimensi kultural yang perayaan-perayaan tadi itu juga kita harus tempatkan pada posisinya, karena itu dimensi yang lebih memeriahkan dimensi ritual ya, ritual puasa. Dan itu menurut saya juga penting, karena dengan demikianlah anak-anak kita juga semangat untuk melakukan ibadah puasa, Mas. Betul. Ya, Oke. Semoga Mbak Gratia ini terjawab ya soal bagaimana merasakan puasa bagi masyarakat postmodern. Yang selanjutnya ada Ibu ada M. Rofifah. Bagaimana cara kita memahami bahwa puasa merupakan aktivitas untuk menghidupkan hati dan membuka tabir ma'rifat? Ya, jadi ini terkait dengan cahaya. Ada hadis yang dijelaskan juga terkait dengan bagaimana ada hikmah yang akan kemudian tersibak ketika manusia melakukan itu, yaitu begini, siapa yang ikhlas selama 40 hari. Jadi siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka niscaya akan keluar hikmah dari hatinya melalui lisannya tadi. Jadi sebenarnya kalau ikhlas itu kan sebenarnya yang paling sulit ya. Amal yang paling sulit itu adalah ikhlas. Dan muara ikhlas itu di niat. Niat itulah yang lillahi ta'ala, itu adalah dimensi yang sangat sulit. Yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan dimensi yang ini, yang kalau saya kaitkan tadi ini wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, itu sebelumnya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi ketika seluruh dimensi manusia hanya tertuju kepada ilahi, barulah kemudian kita dimensi ma'rifat akan tersibak. Karena rahasia atau terkait dengan ma'rifat itu adalah dia dimensi yang paling batin. Kalau syariat, tarikat, ma'rifat ya. Jadi syariat diawali dari syariat itu kita memilih sebagai itu adalah jalan menjadi tarikat. Nah, ketika dia menjadi satu bentuk kemurnian, keikhlasan dalam diri, maka tersibaklah hakikat ma'rifat tadi. Karena salah satu tujuan dari penciptaan manusia kan ma'rifat. Memang Quran
karena Quran menjelaskan dua hal. Ada yang menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, dimensi ibadah. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud itu juga menggunakan kata sembah ya, ibadah. Wa'bud rabbaka, jadi sembahlah Tuhanmu hingga sampai kepada yakin. Kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin itulah ma'rifat. Jadi kalau kita gabungkan dua ayat ini, ya ayat tentang ya'budun dengan ibadah yang sampai kepada yakin sini, artinya tujuan akhir dari penciptaan itu adalah ma'rifat. Nah, cuma tadi cara untuk kita sampai kepada hakikat ma'rifat itu tidak ada jalan lain kecuali tadi menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya hakikat di dalam hati kita. Hanya dengan itu kemudian kita bisa sampai kepada hakikat yang puasa yang paling batin, yang kemudian menyebabkan kita segala sesuatunya tersibak. Alam rohani akan tersibak, kita akan menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Gus. Jadi betul-betul memang prinsipnya adalah apa ya, tadi yang berkali-kali disampaikan oleh Mas Nur Jabir, lebih kepada upaya untuk mengarah apa ya, menjadikan Tuhan itu satu-satunya realitas yang kita cintai. Jadi lebih ke itu, karena itu prinsip dari ibadah, termasuk ibadah puasa. Nah, ada lagi pertanyaan dari saudara, ini mohon maaf saya mungkin lengkap-lengkap. Dari Abnur. Kalau ini menanyakan tentang referensi Ibnu Arabi. Dua bacaan Ibnu Arabi itu bisa ditemukan di mana, Ustadz? Buat di kitab Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah, oke. Iya. Futuhatul Makkiyah, oke. Nah, ini ada lagi. Bagaimana menjaga emosi dan amarah saat puasa dari filosofi perempuan, Rai? Oke. Filosofi perempuan. Iya. Bagaimana menjaga emosi dan amarah saat berpuasa? Nah, justru sebaliknya ya. Di awal-awal kalau pemula awal puasa, jadi bagi pemula puasa, justru sebaliknya. Justru emosinya meningkat. Nah, coba kita perhatikan ya, ketika menjelang puasa di jalan-jalan itu klakson kita itu kan berkali-kali kan, itu kan semua kendaraan cepat luar biasa, klakson bunyi di mana-mana, belum lagi kalau macet kemudian menjelang buka puasa. Itu justru sebaliknya emosi kita justru muncrat keluar ya. Iya kan? Malah nggak terkendali. Justru sebaliknya. Nah, kenapa demikian? Karena begini. Jadi kalau sebelumnya kita tidak terbiasa menahan. Jadi kalau sebelumnya kita terbiasa menahan, oleh karena itu pada saat menahan justru dia emosi luar biasa, kan? Makanya biasanya begini, jangan dekati dia, itu sedang puasa. Kan? Karena biasanya kalau puasa orang marah-marah justru kan? Iya. Kenapa? Karena justru dimensi psikologi yang dimensi yang itu muncul. Karena begini, ketika kita tidak puasa, yang lebih dominan itu adalah dimensi fisik kita, dimensi fisik. Tapi kalau kita berpuasa, yang lebih dominan yang bermain dimensi psikologi. Nah, kalau sebelumnya psikologi kita suka marah-marah, suka ini dan seterusnya, otomatis saat berpuasa dia akan memuncak, seperti itu. Dia justru akan memuncak. Nah, makanya setelah kita melakukan ini berhari-hari, maksudnya setelah kita melakukan di akhir-akhir puasa, di situ kita mampu melakukan self control. Tapi di awal-awal kita susah mengontrol justru. Nah, makanya setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita harus melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah tadi. Oke, kita mulai. Kenapa? Untuk terbiasa menahan, Gus. Betul. Menahan, Gus. Seperti itu. Oke. Ya. Ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya cari yang lebih relevan. Mohon maaf teman-teman. Nah, saya harus cari satu-satu. Jadi ini ada satu pertanyaan yang lumayan, yang bagus menurut saya. Baju hangat ini, siapa ini baju hangat ini? Bagaimana bentuk manifestasi sufi untuk mencapai makna puasa yang paripurna? Bagaimana manifestasi? Bentuk manifestasi sufi untuk mencapai makna puasa yang paling paripurna. Oh ya.
Jadi manifestasi itu dalam artian jelmaan ya. Bagaimana jelmaan Ya. kemudian seorang sufi bisa mendapatkan dimensi puasa yang dalam bentuk yang paling batin. Nah, tadi dia akan mendapatkan dimensi qurb, kedekatan. Jadi dimensi kedekatan. Karena begini, tadi kan dijelaskan ya, puasa itu ada tiga level, tiga tingkatan, tubuh, imajinasi, psikologi kita, kemudian hati. Karena kita punya tiga level itu, otomatis makna puasa pun tiga level. Ada hanya aspek lahir, kemudian nafs kita, psikologi, kemudian dimensi hati. Nah, hati itu pencerahannya ketika memang terkait dengan tersibaknya sesuatu di dalam diri. Tersibak itu adalah dimensi kefanaan. Kefanaan. Jadi ada sesuatu yang bertajalli ke dalam diri. Tajalli itu sebagai salah satu tanda tentang ada sesuatu hal yang tersibak di dalam diri. Makanya tandanya biasanya kenapa Tuhan memberikan khusus di puasa ini menurunkan Lailatul Qadar, kan? Lailatul Qadar itu malam kadar. Lailatul Qadar itu ketika seseorang mendapatkan itu ciri bahwa dia memang memiliki dimensi batin dari puasa. Dari puasa. Jadi kita tidak perlu peduli waktunya kapan sebenarnya. Jadi kan banyak pembahasan tentang kapan Lailatul Qadar dilakukan. Saya lebih peduli untuk kesiapan kita, Gus, kan? Karena itu pun kita tidak tahu kok, itu kan kapan. Meskipun ada tuntunan hari begini, ganjil-ganjil biasanya, sehingga kita menunggu sampai malam-malam ganjil. Tapi lebih penting kita peduli terhadap apa bentuk kesiapan kita. Kesiapan itu dalam maksudnya hati. Karena wadah di dalam diri kita yang menampung arsy Tuhan, qalbul mu'min arsyur rahman, hati orang mukmin al-arsy ilahi, itu adalah hati. Hatilah yang akan menampung manifestasi tajalli ilahi. Jadi hati yang akan menampung tajalli ilahi, makanya persiapannya adalah pada hati. Nah, ketika ini memiliki kesiapan, maka ada sesuatu aspek yang akan tersibak, yaitu Lailatul Qadar. Jadi itu malam di mana ini seumur hidup kita itu lebih mulia daripada hidup-hidup kita yang sebelumnya ya. Kenapa lebih mulia? Karena disitulah kita menemukan dimensi kedekatan. Karena tujuan kita akan mendapatkan kedekatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menemukan dimensi kedekatan tersebut. Jadi kalau disebut mana manifestasinya? Manifestasinya adalah manusia kalau dalam bahasa sufinya akan mendapatkan makom wilayah. Ini bahasa sufi ya. Manusia akan mendapatkan makom wilayah, itu makom kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi jangan alih-alih sibuk nyari malam-malam ganjil tapi malah nggak menyiapkan menyiapkan diri, karena itu kan soal pilihan ya, soal pilihan kepada hati siapa itu harus begitu. Sudah 443, tapi ada satu pertanyaan yang akan saya pilih lagi. Jadi ini menggugah karena pengalaman praktis sehari-hari. Kalau menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya realitas yang dicintai, bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka kan juga harus diberikan kasih sayang dan cinta. Nah, justru dibalik. Jadi selama ini kita paradoks ya, dualitas. Ada cinta kepada selain Tuhan, ada cinta kepada Tuhan. Ya, itu kan. Sehingga ada pertanyaan demikian, ada cinta pada Tuhan, ada cinta pada keluarga. Itu memang di awal-awal perjalanan itu terlihat paradoks. Maksudnya dualitas itu tercipta. Tapi ketika terpisah. Tapi ketika manusia melangkah menuju Tuhan dan dia menemukan satu-satunya adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya manifestasi dari ilahi. Nah, justru demikian. Justru kecintaan kepada segala sesuatu itu justru kecintaannya kepada ilahi. Kan? Seperti itu. Jadi dia pandangannya akan berubah. Kita yang belum berjalan, pandangan kita dualitas. Itu kata Rumi. Kata Rumi, karena pandanganmu kepada cermin, engkau melihat dualitas. Tapi ketika pandanganmu pada cahaya, kau tidak melihat dualitas. Ini pandangan Rumi. Nah, di sebelum perjalanan kita pandangannya pada kaca. Kaca itu ada dualitas, saya dan apa yang ada ditampil di kaca cermin. Tapi ketika cahaya, itu semuanya satu menyatu. Kenapa? Karena kita bisa menyaksikan itu karena cahaya kan. Apa yang terpantul dalam cermin itu karena cahaya. Nah, kita bercermin, kita tidak pernah melihat cahaya. Yang kita lihat selamanya adalah bentuk, makanya dualitas. Ini kata Rumi.
Makanya sebelum kita berjalan, memang pandangan kita paradoks, selalu membagi, ada kepada Tuhan, ada selain Tuhan. Tapi kalau kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menemukan cahaya Tuhan, dan semuanya ini adalah cahaya ilahi, Allahu nurus samawati wal ard, maka semuanya akan dimaknai sebagai manifestasi dari cahaya ilahi. Maka cinta kita kepada segala sesuatu pun itu adalah manifestasi kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, Gus. Ya. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekali, ini sudah 4:45. Jadi pertama saya khawatir ini akan berhenti langsung siaran ini karena ada batas juga di live IG. Yang kedua memang kita dibatasi betul waktu sampai 4:40. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mohon maaf sekali. Saya sudah dapat daftarnya, tapi mungkin bisa nanti mengirim pesan atau mengirim email ke Ustadz Nur Jabir. Jadi saya kira teman-teman silakan kalau mau berkontak langsung mengenai keresahan-keresahan yang pada hari ini disampaikan ke. Jadi prinsipnya sebetulnya kalau membayangkan penjelasan yang begitu holistik dari praktik para sufi, puasa para sufi, itu sebetulnya memang riadohnya memang berat. Jadi jalan yang harus kita kita lalui pun berat. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah ini adalah gambaran yang paling tinggi tentang puasa. Ini yang bisa kita lakukan apa? Sebagai orang awam, katakan begitu, orang biasa-biasa saja ya berusaha bagaimana meningkatkan sebetulnya dari yang awam kemudian menjadi yang lebih khos gitu ya, menjadi lebih baik, mengontrol imajinasi, pikiran, tindak tutur, perilaku dan sebagainya. Karena bagaimanapun nanti tingkatannya akan sampai pada hati ya, pada realitas tertinggi. Jadi saya kira itu terima kasih Mas Nur Jabir atas pencerahan pada sangat mencerahkan. Teman-teman mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan karena waktunya juga. Tapi ada beberapa sebetulnya nyambung-nyambung pertanyaannya, jadi sebetulnya bisa sekalian dijawab tadi sama Ustadz Nur Jabir. Saya kira itu, terima kasih teman-teman waktunya. Telah bergabung, kita besok kembali lagi di live Instagram @caknurusociety di jam 4 sore besok dengan Mas Budi Munawar Rahman tentang di mana Tuhan saat pandemi berada. Ya. Jadi saya kira itu teodisi, jadi saya kira itu, terima kasih sekali lagi kepada Mas Muhammad Nur Jabir, teman-teman sekalian, terima kasih. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.